Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu lagi untuk belajar bersama tentang PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Tetap semangat untuk anak-anakku untuk belajar di pagi hari ini, dan jangan lupa jaga kesehatan dikarenakan pandemi saat ini sudah seperti ini. Banyak sekali orang sakit, banyak sekali orang meninggal. Saya harap kalian tetap jaga kesehatan sehingga kita nanti bisa ketemu lagi di sekolah SMA N 1 Pacet tercinta untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau secara langsung. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Sebelum kalian belajar tentang bahasa pemrograman, maka Bapak akan jelaskan komponen dasar dari sebuah komputer. Jadi komponen dasar dari sebuah komputer itu supaya bisa berjalan itu terdiri dari 3 bagian. Jadi ada tiga bagian komputer yang ini harus ada. Kalau tidak ada, maka komputer itu tidak bisa digunakan secara maksimal atau tidak bisa berjalan. Yang pertama dinamakan hardware. Hardware ini adalah perangkat keras dari komputer. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU, ada prosesor, ada motherboard, macam-macam. Itu adalah hardware atau perangkat keras, dimana kalau itu tidak ada maka komputer tidak bisa digunakan. Bisa juga dinamakan bukan komputer lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah software. Jadi software ini adalah perangkat lunaknya, perangkat lunak yang ada di dalam komputer. Perangkat lunak ini ada dua, ada OS atau operating system, ada program aplikasi. Ada OS, ada program aplikasi. Untuk OS sendiri atau sistem operasi itu terdiri dari macam-macam. Ada operating system yang berbentuk teks, itu ada DOS, Linux, macam-macam. Kalau yang berbasis grafik itu ada Windows. Kalau untuk komputer namanya Windows. Ada lagi namanya Mac atau Macintosh. Kalau untuk HP atau handphone itu sistem operasinya ada yang namanya Android, ada yang Symbian untuk sistem operasi HP-HP yang zaman dulu. Kalau sekarang kita rata-rata HP-nya pakai yang Android. Nah, itu dinamakan operating system. Sedangkan program aplikasi itu apa? Program aplikasi itu yaitu sebuah software yang digunakan untuk keperluan tertentu. Contohnya, kalau di komputer, kalau saya mau membuat sebuah laporan skripsi atau laporan tugas buat makalah, maka saya gunakan program aplikasi yang dinamakan Microsoft Word. Kalau saya mau main game, maka ada program yang digunakan untuk bermain game. Kalau saya mau mendengarkan musik atau melihat video yang online, maka ada program aplikasi yang dinamakan YouTube atau browser Google Chrome. Di situ ada YouTube-nya, atau kalau di Android itu YouTube-nya sudah berdiri sendiri atau aplikasi YouTube itu sendiri. Kalau di PC biasanya YouTube-nya kita aplikasi lewat program web browser, yaitu dinamakan Google Chrome. Kalau saya mau membuat rekapitulasi data, maka saya menggunakan program aplikasi yang dinamakan Microsoft Excel. Kalau saya mau ngedit foto, kalau di komputer itu ada namanya program Photoshop. Kalau di HP ada yang namanya Photogrid, ada Face App. Nah, itu semua dinamakan program aplikasi, yaitu software yang digunakan untuk keperluan tertentu. Itu yang namanya program aplikasi.
Jadi software itu ada dua tadi, operating system sama program aplikasi. Kalau sistem operasi itu adalah semua yang mengontrol dari hardware komputer, seperti contohnya sistem operasi itu Windows atau Macintosh kalau di PC atau Linux. Kalau di HP itu ada Android, ada Symbian, macam-macam. Nah, untuk yang program aplikasi tadi, yaitu sebuah software yang digunakan untuk keperluan tertentu. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau pengen buat makalah, maka kita butuh program aplikasi tertentu, yaitu program yang digunakan untuk membuat makalah, dinamakan Microsoft Word. Kalau kita mau melihat video online, kalau di HP itu ada aplikasi yang namanya YouTube. Kalau di PC, YouTube-nya bisa kita akses melalui program aplikasi yang namanya Google Chrome atau web browser. Seperti itu. Nah, untuk bahasa pemrograman ini nanti itu bahasa pemrograman nanti kalian belajar membuat program aplikasi. Jadi bahasa pemrograman untuk membuat program aplikasi. Entah nanti program aplikasinya seperti apa, kita akan belajar membuat program aplikasi yang ringan-ringan saja. Mungkin untuk semester ini kalian belajar tentang bahasa pemrograman HTML atau web browser, membuat web. Kalau untuk web yang sederhana. Kalau untuk semester 2 mungkin kalian nanti belajar program aplikasi membuat sebuah game. Bagaimana game itu dibuat mulai awal sampai level-levelnya, sampai scoringnya, membuat skornya, dan sampai bisa digunakan atau diinstal di PC ataupun di HP. Itu semester 2. Sedangkan semester 1 ini nanti kalian belajar tentang bahasa pemrograman web atau buat website seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, pengertian dari bahasa pemrograman. Pengertian bahasa pemrograman yaitu sistem kata atau simbol yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan komputer, terutama untuk memasukkan instruksi-instruksi komputer melalui kata-kata yang mudah dipahami dan kemudian diterjemahkan ke dalam kode mesin. Jadi komputer itu tidak ngerti bahasa manusia. Komputer itu ngertinya hidup sama mati. Jadi karena komputer itu dihidupkan dengan listrik, jadi nanti yang dimengerti oleh komputer itu hanya pulse atau sinyal listrik hidup sama sinyal listrik yang mati. Itu yang dimengerti bahasa komputer. Sedangkan manusia bahasanya kompleks. Kalau kita analogikan dengan angka, maka komputer itu hanya mengerti dua, yaitu 0 dan 1 atau hidup dengan mati. Hidup mati, ada sinyal listrik sama tidak ada sinyal listrik, hanya itu 0 dan 1. Sedangkan manusia bahasanya kompleks, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ada kata-kata, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu bahasa yang dikenali oleh manusia. Sedangkan bahasa mesin atau komputer hanya kenal dua, yaitu 0 itu menandakan mati atau tidak ada sinyal listrik, sama 1 itu menandakan bahwa hidup atau ada sinyal listrik. Nah, bahasa pemrograman itu nanti kita belajar tentang bagaimana komunikasi kita dengan komputer supaya kita bisa membuat sebuah program aplikasi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, kita lanjut. Sedangkan pengelompokan bahasa pemrograman itu ada 3, yaitu bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat rendah. Yang Bapak bilang tadi, kalau bahasa pemrograman yang kita pakai nanti itu bahasa tingkat rendah, berarti kita buat bahasanya itu hanya 0 dan 1. Hidup dan mati, itu bahasa assembly. Itu waktu tahun 2002-2003 waktu Bapak kuliah, itu bahasa yang sangat populer pada saat itu. Itu biasa digunakan untuk membuat program aplikasi di permesinan pabrik-pabrik atau industri-industri.
dan sampai sekarang juga masih digunakan untuk pemrograman robotika. Cuma sekarang untuk memprogram sebuah robot bahasanya sudah tidak pakai bahasa tingkat rendah yaitu bahasa assembly, tapi pakai bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat ataupun bahasa tingkat menengah. Jadi kalau bahasa tingkat tinggi sama menengah itu bahasanya sudah dimengerti manusia. Contohnya ada move itu untuk memindah, ada high itu untuk nilai yang tinggi, ada low untuk nilai yang rendah. Untuk memulai program itu ada begin atau mulai. Kalau untuk mengakhiri program itu pakai end. Nah, sudah ada bahasa-bahasa manusianya untuk bahasa yang tingkat tinggi dan tingkat menengah. Kalau bahasa tingkat rendah hanya 0 sama 1, atau kalau dalam matematika itu dinamakan bilangan biner. Nah, untuk bahasa tingkat rendah, bahasa mesin ini seperti saya Bapak jelaskan tadi, yaitu 0 dan 1, atau bahasa kalau bahasa matematika dinamakan bahasa biner atau bilangan biner, yaitu bilangan yang terdiri dari 0 sama 1. Seperti ini. Jadi analogikan seperti ini analogikanya. Misalkan komputer itu kan hanya ngerti bahasa 0 sama 1 atau mati sama hidup. Sedangkan di komputer itu ada angka 20. Ada angka 20. Maka komputer tidak akan ngerti angka 20 itu berapa, padahal yang dia ngerti hanya 0 sama 1. Maka 20 ini nanti akan diterjemahkan oleh komputer menjadi bilangan seperti ini. Jadi 20 nanti cara menghitungnya seperti ini ya. Untuk menjadikan 20 ini menjadi biner. Nah, untuk supaya 20 menjadi biner atau supaya bisa dimengerti oleh komputer, ya sebentar, 20 ini untuk menjadi biner. Nah, biner. Bagaimana Pak angka 20 ini supaya bisa dimengerti oleh komputer? Oke. Jadi angka 20 ini kita bisa mengerti karena memahami untuk manusia, sedangkan komputer kan tidak mengerti. Komputer hanya mengerti angka 0 dan 1. 20 tidak mengerti. Bagaimana untuk menerjemahkan 20 ini menjadi supaya nanti bisa dimengerti oleh komputer? Maka kita bisa merubahnya menjadi 0 dan 1. Untuk perhitungannya seperti ini. 20 bagi 2 ada 10. 20 bagi 2 ada 10. 10 kali 2 ada 20, sisa 0. 10 bagi 2 ada 5. 5 kali 2 ada 10, sisa 0. 5 bagi 2 ada 2. 2 kali 2, 4. Nah, 4 kalau ini 5 berarti sisa 1. 2 bagi 2 ada 1, sisa 0. Bacanya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Jadi 20 itu kalau komputer membacanya itu adalah 1 0 1 0 0. Nah, jadi nanti kalau di komputer ada sinyal yang masuk itu hidup 1, mati, hidup, mati, mati, maka komputer membaca angka 20, dibaca 20. Atau ketika kita mengetikkan angka 20, maka yang masuk ke komputer itu adalah 10 10 0. Seperti itu. Nah, kalau kita buat contoh supaya lebih jelas lagi. Misalkan angka 2 2 0 2 3 sebentar. Misalkan 75. Nah, angka 75 ini komputer tidak paham. Berarti kalau sama komputer supaya paham kita terjemahkan berarti untuk menjadi bilangan biner. Bagaimana caranya atau bilangan biner berapa supaya nanti komputer bisa membaca bahwa ini 75? Maka seperti tadi kita buat ini bagi 2. Bagi 2 itu 37. Nah, 37 kali 2 74. Nah, karena ini 75 berarti
sisa 1 bagi 2 18 ya. 18 bagi 2 dengan 36. Ini 37 berarti sisa 1. Bagi 2 9. 9 kali 2 18. Sisa 0 ya. Sisa 0. Bagi 2 4. 4 kali 2 8. Ini ada 9 berarti sisa 1. Saya lanjutkan ke sini, saya lanjutkan di sini ya. 94 dibagi 2. 4 bagi 2. Saya lanjutkan sini ya. 4 bagi 2 ada 2. 2 kali 2 ada 4, sisa 0. Bagi 2 1. 1 kali 2 ada 2, sisa 0. Jadi bacanya dari bawah sini ke atas. 1 0 0 1 0 1 1. Jadi untuk angka 75 itu yang dipahami komputer adalah 100 1011. Jadi ketika ada kita menginputkan angka 75 di keyboard, kita ketik 75 di keyboard, maka prosesor akan memberikan perintah kepada layar. Jadi prosesor itu adalah otak komputer, memberi perintah pada layar monitor itu untuk menampilkan angka 75. Padahal tadi komputer tidak paham bahasa 75, maka sama prosesor tadi dibaca 100 1011. Jadi ada listrik yang masuk. Ini listriknya ke prosesor hidup, mati, hidup, mati, hidup, hidup, maka layar monitor akan menampilkan angka 75. Begitu. Jadi angka 75 yang kita pahami, jadi pada intinya lebih mudahnya gini, 75 itu kita memahami bahasa kita, sedangkan komputer itu menerjemahkannya itu adalah 100 1011. Seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan tentang bahasa mesin atau bahasa biner, nanti bisa tanya lewat e-learning ataupun lewat WA. Bapak lanjutkan. Itu tadi bahasa tingkat rendah. Sekarang bahasa tingkat menengah dan tinggi. Bahasa tingkat menengah dan tinggi ini sudah user friendly atau sudah dipahami oleh manusia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi bahasa ini sudah dimengerti manusia, sedangkan untuk perbedaan bahasa tingkat tinggi dan menengah itu terdapat pada pengaturan register dan memori komputer. Jadi untuk mengatur memorinya atau mengatur registernya itu kalau bahasa tingkat menengah itu masih manual. Jadi manusianya atau usernya kita yang mengatur register sama memorinya. Sedangkan bahasa tingkat tinggi untuk memori sama register itu diatur atau sudah pengaturannya secara otomatis. Jadi bukan kita yang mengatur, tapi komputer sendiri yang sudah mengatur, atau bahasanya sendiri, aplikasi bahasa pemrogramannya sendiri yang mengatur register sama memorinya. Nah, Bapak ulangi, untuk bahasa tingkat menengah itu kita masih menggunakan manual untuk pengaturan register sama memorinya, sedangkan kalau bahasa tingkat tinggi itu sudah otomatis diatur oleh sistemnya untuk pengaturan register sama memori. Untuk bahasanya sama, hampir sama. Yang membedakan hanya itu tadi, manual sama otomatis. Atau kalau rendah kita masih setting register sama memori karena itu belum disetting oleh sistem. Kalau tingkat tinggi otomatis sudah tersetting dengan sendirinya. Demikian untuk materi kali ini. Yang penting kalian kenal atau paham sedikit-sedikit tentang apa sih bahasa pemrograman. Pada intinya untuk pertemuan kali ini Bapak berharap kalian sudah punya gambaran apa yang akan dipelajari tentang bahasa pemrograman nanti.
Jadi untuk semester ini yang kalian pelajari nanti bagaimana cara membuat website yang sederhana. Jadi bagaimana cara membuat website yang sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kalau untuk sebenarnya untuk membuat website untuk saat ini itu tidak sulit, jadi sudah ada template-nya, kita tinggal edit-edit gitu saja. Cuma nanti kalau kita tidak belajar bahasa pemrograman webnya, nanti kita tidak bisa membuat website mulai dari 0 sampai finish. Kita hanya bisa pakai template-templatenya orang. Terus gak enaknya di mana kalau pakai template-nya orang? Kan enak pakai template-nya orang atau pakai website yang sudah disediakan orang, kita bisa hanya ngedit-ngedit saja, terus kita upload lagi sudah jadi. Nanti masalahnya itu di security-nya atau keamanannya. Kalau website yang kita buat sendiri mulai dari 0, maka kita bisa memastikan bahwa website kita itu aman dari virus dan kita bisa mengontrol security-nya secara penuh. Tapi kalau website itu kita ambil dari template orang lain, kita edit-edit, kita tidak tahu di situ nanti ada virus atau ada link-link yang berbahaya yang bisa merusak komputer atau handphone customer atau orang yang memakai dari website kita nanti. Oke, untuk tugas kali ini kalian cari, sebenarnya sudah ada di modul yang Bapak upload kemarin, kalian bisa lihat di situ. Kalian tulis kembali lagi, nanti kalian tulis di buku tulis apa pengertian HTML. Jadi untuk saya Bapak ulangi lagi. Jadi tugasnya itu nanti tentang HTML. Jadi yang pertama itu pengertian HTML, yang kedua sejarahnya HTML, yang ketiga versi HTML, dan yang terakhir keempat alat yang digunakan untuk membuat HTML. Jadi tugasnya tentang HTML itu ada 4 nanti. Kamu tulis di buku tulis. Yang pertama pengertiannya apa, terus sejarah HTML itu seperti apa, terus yang ketiga versi HTML itu berapa saja, dan yang keempat alat yang digunakan untuk membuat HTML atau program yang digunakan untuk membuat HTML itu program apa saja. 4 itu nanti kalian tulis di buku tulis. Setelah itu kalian foto dan upload di sini di e-learning SMAN 1 Pacet yang sudah Bapak sediakan di sini. Untuk materi kali ini dan tugasnya sampai di sini dulu. Bapak berharap semoga kalian paham. Kalau nanti ada yang ditanyakan atau tidak paham bisa WA ataupun tanya di e-learning yang ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.